Perasaan baru kemarin kita turun dari Gunung Masurai, Loki. Sekarang udah nyampe Dempo aja. Menurutmu Ki, pendakian Gunung Dempo gimana? Gunung Dempo ya? 26 Februari 2024. Waktu saat itu menunjukkan pukul 10:20 waktu Indonesia bagian barat. Kabut tipis membuat jarak pandang hanya mampu melihat beberapa meter ke depan. Aku sangat yakin bahwa pemandangan pagi itu akan sangat indah jika saja kabut tidak jatuh dan menutup jarak pandangku. Aku sudah berpikir dan menyiapkan mental menghadapi trek yang sangat licin, karena aku berpikir hujan pasti akan segera turun. Siapa sih yang punya ide buat ngajak ke Dempo? Saat itu aku mencoba untuk berjalan lebih dulu dan melihat beberapa warga sekitar dengan baju kerjanya sedang bersiap untuk melakukan aktivitas harian mereka. Terus berjalan, waktu telah menunjukkan 11:15 waktu Indonesia bagian barat. Pendakian terhenti sejenak karena pintu rimba sudah terlihat. Beberapa dari kami mulai mengabadikan momen, dan beberapa dari kami juga duduk untuk sekedar mengatur nafas. Kak Evelyn, gimana Gunung Dempo Kak Evelyn? Evelyn matamu yantok ngene gitu. Pendakian dilanjutkan. Waktu menunjukkan pukul 14:20. Perubahan cuaca terlihat dari gambar yang aku rekam. Dari yang berkabut, kini sinar mentari mampu menembus hingga kulitku bisa merasakan hangatnya sinar yang turun. Aku berjalan di depan membawa logistik, dan temanku membawa tenda serta keperluan memasak. Pos 2 menjadi tempat yang sudah kami putuskan bersama untuk beristirahat, mengisi energi, dan mengisi persediaan air yang sudah mulai menipis. Ada sumber air yang cukup berlimpah di pos ini. Kami ambil secukupnya untuk sekedar memasak nasi dan membuat kopi sembari menunggu 8 teman kami yang masih berjuang untuk sampai di sini. Satu demi satu mereka pun datang. Bang Mehmet. Dan kami mendapatkan info bahwa ada 2 teman kami di belakang yang kehilangan koneksi HT yang sudah kami bagi sejak awal pendakian. Jaringannya ketukar mungkin. Namun bukan masalah yang berarti, karena hanya teknis saja yang membuat kehilangan koneksi. Cukup lama kami menghabiskan waktu di sini. Tidak sadar bahwa waktu terus berjalan. Pukul 15:00 kami pun memulai kembali perjalanan untuk mencapai target, yaitu pelataran, di mana itu adalah nama tempat yang akan kami gunakan untuk mendirikan tenda dan bermalam. Cek. Prabowo Subianto, wakil Gibran. Gimana yang di belakang? Aman? Aman matamu, ambekan cek cuk. Tanjakan itu sudah lewat semua. Oke. Kaki naikkan satu. Oke. Ben. Benar kata pendaki yang pernah kesini, mereka selalu berpesan untuk menguatkan fisik dan mental. Dan benar, trek Dempo memang cukup menguras energi. Trek yang terjal, tinggi, terkadang licin, itu cukup membuat mental pendaki turun. Dari ekspresi mereka seolah menggambarkan sebuah kata bahwa mendaki Gunung Dempo cukup sekali ini saja. Tidak ada kata untuk yang kedua bahkan ketiga. Sesekali terdengar celetukan dari mereka bahwa nggak lagi buat kesini. Tak mau lagi kesini. Dan aku pribadi juga sempat berpikir demikian. Tapi siapa yang tahu, jika memang berjodoh mungkin aku pribadi bisa saja kembali. Kembali pada pendakian, ternyata pukul 18:00 kami masih berada di pos 3. Sesuai dengan rencana bahwa kami harus sampai di pelataran,
agar kami tidak jauh untuk summit atau pergi ke puncak Dempo esok pagi. Kami pun dengan penerangan seadanya melanjutkan perjalanan hingga sampai pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia bagian barat. Kamera sudah aku simpan di carrier, dan aku hanya fokus untuk sampai, mendirikan tenda, memasak, lalu istirahat. Sewa outdoor Jambi. Pagi hari seharusnya kami bangun jam 5 subuh. Kami pun terbangun pukul 7 pagi. Bahkan alarm pun tak mampu membuat kami terbangun. Mungkin lelahnya perjalanan kemarin membuat tidur kami terasa sangat nikmat. Dengan energi dan suasana baru sekitar pukul 9 pagi, sampailah kami di puncak Dempo. Berbagai macam selebrasi dipertontonkan. Haru dan tangis tampak dari salah satu peserta kami. Aku tidak mau menanyakan terlalu dalam, tapi aku biarkan dia larut dalam tangisnya. Mungkin saja itu adalah tangis pelampiasan yang mendalam atau tangis bahagia karena bagi beberapa orang, puncak adalah sebuah pencapaian. Kami pun memutuskan untuk segera turun, berberes dan mulai merapikan tenda serta perlengkapan lain. Perjalanan turun kami tempuh dengan lebih santai, karena memang ada satu dari kami yang cedera. Kami sampai di bawah memang terbilang cukup malam, tapi gak apa-apa. Kami bersyukur karena semua dapat turun dengan lengkap dan selamat. Mungkin Dempo punya cerita tersendiri bagi setiap pendaki. Bagiku, Dempo memberikan cerita berbeda tentang bagaimana aku tidak seharusnya menghakimi situasi yang sedang terjadi. Karena di setiap rencana Tuhan pasti selalu ada makna. Kabut yang tebal cukup membuatku berpikir bahwa pendakian akan terasa berat, hujan akan turun dan lain-lain. Namun siapa yang menyangka bahwa skenario Tuhan jauh berbeda. Cuaca yang cerah justru dipertontonkan ketika malam, siang, puncak, bahkan hingga kami turun. Jul, setelah pendakian Gunung Dempo ini enaknya kemana lagi kita? Gunung ya? Rinjani sih kayaknya.